Muliakanlah orang tua, ini adalah topik tausiah kita pada pagi hari ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang tugas kita sebagai anak itu memang memuliakan orang tua, karena keberadaan kita di muka bumi ini perantaranya adalah orang tua. Nah, tapi apa saja yang harus kita lakukan ataupun teladan-teladan apa saja yang bisa kita contohkan begitu untuk memuliakan orang tua. Nah, sebelum Kang Rasid melanjutkan tausiahnya, saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak sebuah artikel berikut ini. Terkait dengan cerita mahasiswi yang tidak malu berjualan nasi demi berbakti kepada orang tuanya. Evi Ashifa Putri, mahasiswa jurusan manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani ini, setiap hari membantu berjualan nasi di warung milik orang tuanya setelah selesai kuliah daring. Evi mengaku tidak malu, ia berprinsip selagi masih belum bisa memberi kembali dengan materi, maka bantulah orang tua adalah tanda bakti yang bisa ia berikan saat ini. Nah, Evi juga berkeinginan mengembangkan usaha orang tuanya dengan mengaplikasikan apa yang ia dapat di bangku kuliah. Nah, ini memuliakan orang tua itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Mungkin ini salah satu contohnya, Kang. Selain itu apa saja yang bisa disampaikan kepada teman hati, apa saja yang bisa kita lakukan untuk memuliakan orang tua, Kang? Ya. Terima kasih teman hati dirahmati Allah. Salah satu contoh bagaimana berbakti kepada orang tua atau memuliakan orang tua. Al-Quran memberikan rambu-rambu kayak Sir. Memberikan rambu-rambu jangan sampai ekstrim engkau mendurhakai orang tua. Tingkat terendahnya, tingkat paling rendah, Al-Quran memberikan batasan, fala taqul lahuma uff. Hendaknya kalian ketika berinteraksi dengan kedua orang tuamu, jangan pernah mengeluarkan ucapan ah. Fala taqul lahuma uff. Kalimat ah saja itu dilarang oleh agama. Al-Quran menegaskan, jangan kau berkata kepada orang tuamu dengan katakan, contoh, Dek tolong ambilkan mama air, si Ade sedang sibuk gadget. Kata anaknya, ah si mama mengerepotin. Itu sudah lebih dari ah. Kalimat walaupun dia udah berdiri ngambilkan air, tetapi sudah dikotori perbuatan baiknya dengan kalimat ah si mama. Nah, kalimat ah saja itu mengkhawatirkan melukai hati sang orang tua. Apalagi kalau di atas itu. Maka dengan kata lain, cara berbakti kepada orang tua hendaknya kalian bertaamul, berinteraksi, berdampingan itu dengan akhlak yang baik. Body language-mu, bahasa tutur katamu, dengan kalau berhadapan dengan orang tua jangan harus dengan akhlak yang baik. Mohon maaf mama, mohon maaf papa. Selalu minta izin. Itu akhlak yang sangat baik kepada orang tua. Sebagai contoh kayak Sir, tadi mahasiswi sangat bagus sekali memberikan teladan kepada pembaca, kepada pemirsa juga. Dia walaupun belum bisa memberikan sesuatu materi, tapi dia menolong meringankan, membantu orang tua. Dengan berjualan ya? Dengan berjualan itu. Soalnya gini kayak Sir, kalau toh kita anak itu menjadi kaya raya, mengumpulkan uang untuk membalas budi baik orang tua, tidak akan terbalaskan kayak Sir. Iya. Tidak akan terbalaskan itu. Saking tingginya perhatian orang tua. Namun pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari sekarang itu apa? Yang kalau kita lihat sekarang itu kan banyak media sosial juga yang berkembang, terus itu generasi milenial juga banyak. Nah, kira-kira dari Kang Rasid sendiri nih, apa hal-hal kecil yang sebenarnya bisa loh kita lakukan untuk memuliakan orang tua? Contoh. Sekarang, Kang. Siap. Kalau zaman sekarang kayak sih teman hati mata Allah, kita semakin jauh dengan orang tua karena cukup dengan gadget handphone. Mungkin sang anak sudah memiliki istri atau memiliki suami, orang tua jauh di daerah gitu di kampung. Boleh engkau gunakan teknologi ini. Setiap pagi mau ke kantor, assalamualaikum mama, assalamualaikum papa. Itu idkhalus surur, memasukkan rasa gembira ke hati orang tua. Orang tua itu disapa saja sudah bahagia kayak sih. Betul. Mau pergi ke mohon doa, mama mohon doa ya papa. Kemudian mantu diperkenalkan, ini anak mama, cucu mama nih. Itu kebahagiaan yang satu, itu yang pertama, menyapa setiap hari lewat gadget, lewat handphone atau lihat visual lewat video call. Itu menjadi supaya nyambung itu. Yang kedua mungkin supaya memunculkan cinta kasih yang tinggi, kata Nabi tahadu tahabu. Berbagilah hadiah supaya munculkan rasa cinta kasih dalam hatinya. Mungkin kirim makanan, kirim surprise hadiah gitu. Ini dari anak, dari cucu,
itu bahagia kan. Mungkin setelah nelpon itu ucapan kata, ngirim barang untuk dimakan. Terus apa kesukaan dia, kecintaan dia, kunjungin. Itu dalam kondisi sekarang ini. Dan terakhir yang keempat, ketika dalam berdoa, dalam habis selesai fardu, doakanlah ia. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke. Itu tips-tips dari Kang Rashid bagaimana di tengah modernitas ini tidak terputus berbakti pada orang tua. Betul. Dan sangat sederhana ya apa yang tadi disampaikan Kang Rashid, sangat sederhana kayak menyapanya setiap pagi, memberikan kabar, dan yang paling sederhana adalah mendoakan orang tua dalam setiap salat kita.